Ketiga, pertanyaan pertama. Mumbe modelan nih ikhlas terlanjur, ikhlas terpaksa, ya. Bayatna berjudul rokok tak perlu ada, bahwa muatna ya, perlu ada, ya. Jadinya ya terpaksa-paksa wa ikhlaskan. Lihat ikhlasin apa kan? Jadi mumbe berhasil dengan orang ini. Diperhatikan hadratan muhtaramin rahimahullah. Jadi siaran pegawaian ikhlas ini ya, sebagaimana yang tadi telah kita sama-sama dengarkan, itu adalah amalan sir, amalan rahasia yang hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya dengan hati orang yang melaksanakannya. Ya. Sir min asrarillah. Dia itu daripada rahasia, dari rahasia-rahasia Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan titipkan pada orang-orang tertentu. Kenapa tidak semua manusia Allah titipkan sifat ikhlas itu? Karena berat, sulit. Yuh, si tembit rokok kubur nih. Ita, aku kadang ke. Ikhlasan doang. Nah, orang kata ini ikhlasan doang ya. Tetunde kita itu ketika diambili ya. Ketika diambil kepunyaan kita itu, sesuatu yang kita sayang itu, betul enggak kita bisa melepaskannya, menyerahkannya ya. Karena ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Taruh seperti sehat kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian harta kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Atau kadang-kadang batin teh wah tempuh kan jadi batin teh tiba-tiba dengan mau iya ya. Betul enggak kita bisa melepaskan itu, menyerahkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Perlu riyadhah, perlu belajar ya. Perlu latihan, dan latihan itu berat. Syarat ikhlas ini berat ya. Jadi ketika mulut mengatakan ikhlas, belum tentu hati bisa mengatakan, belum tentu hati bisa berbuat ikhlas. Ikhlas itu sebagaimana yang tadi diberitahukan kita oleh para ulama kita, pasrah, menyerahkan, segala macam bentuk hasil daripada ikhtiar ibadah kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa mengharapkan apapun dari kejadian atau peristiwa yang Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan dalam kehidupan kita. Makanya dalam kajian yang lebih mendalam, hadratal muhtaramin rahimakumullah, dalam berdoa saja itu ada masalah besar di sana. Ongkun tesingin yang doang lamun pedaram dek kajian tasawuf ilmu akhlak ya. Maka ada dua yang harus dilakukan oleh orang yang berdoa. Kadang-kadang lamun kurang memahaminya ini kena kita di sana. Dalam kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu juga kitab akhlak ya. Dikatakan di sana itu kalau engkau berdoa itu minimal lakukan dua. Pertama apa? Jangan engkau berdoa, engkau meminta itu ya, seolah-olah engkau tidak ridha terhadap ketentuan Allah. Coba sekarang yang perjelas kalimat ini ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, duhai Allah, berikanlah kepadaku rezeki pada hari ini, sehingga aku bisa makan, istriku bisa makan, anak-anakku bisa makan, supaya aku bisa beli mobil, supaya aku bisa beli pesawat, bisa bikin rumah dan sebagainya. Salah pendek pengendang ini. Salah pendek. Endek. Menurut kita kan. Tetapi di balik permintaan itu ada makna yang tersirat. Apa? Seolah-olah kita belum ridha dengan ketentuan yang Allah berikan waktu itu. Kenapa Anda minta kaya? Berarti seolah Anda tidak ridha dengan keadaan pada saat itu. Ya apa tidak? Berat kan? Ya Allah, sembuhkan aku dari penyakitku. Seakan-akan kita nggak ridho dengan penyakit yang diberikan Allah pada waktu itu. Mumbe.
Ya? Yang? Makanya kalau kita mau mengkaji makna ikhlas lebih dalam, sampai dengan kita berdoa itu saja, ya. Berdoa silahkan, tetapi hindari ketika kita mengungkapkan, memanjatkan doa kita itu, jangan hadirkan seolah-olah kita tidak ridha dengan keadaan yang diberikan oleh Allah pada waktu itu. Sampai sini paham? Yang kedua, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Kenapa? Karena itu keinginan Allah kepada setiap hambanya. Allah katakan di firman-Nya apa? Ud'uni astajib lakum. Allah katakan meminta kepadaku. Jadi kalau kita menjawab seperti yang tadi itu, berarti sia-sia berdoa. Nah, Allah juga enggak suka. Kalau kita enggak berdoa itu juga Allah tidak senang. Karena Allah merintahkan kita untuk berdoa. Jadi ngumpe yang kunta berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu karena ini perintah darimu, ya Allah. Kama qauluka, seperti perkataan ud'uni astajib lakum. Engkau merintahkan aku berdoa, ya Allah, ya, melalui firman-Mu, sehingga aku sekarang berdoa. Tetapi yang perlu kita hindari ketika kita berdoa itu, jangan sampai permohonan kita itu menyebabkan hati kita tidak ridha terhadap pemberian Allah pada waktu itu. Ya Allah, lelah kudiri, ya Allah, ican gamat yang sugi, ya kan? Ketuk-ketik leka naik, rekok, bilang waktu tolang naengku, misalkan. Icanin gamat yang mau beli sepeda motor, mana sepeda motor, dakan miong, misalkan mereknya, ya. Karena ada kan merek motor seperti itu kan. Jadi seperti itu. Nah, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Jadi berdoalah kepada Allah karena memang itu perintah Allah, tetapi hindari ketika kita berdoa itu menghadirkan perasaan dalam hati kita seolah-olah kita tidak ridha dengan ketentuan Allah yang diberikan pada waktu itu kepada kita. Kalau mau mengkaji ikhlas lebih dalam, sampai berdoa kita saja itu masalah sebenarnya. Seperti itu, ya. Nah, lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Pertanyaan yang kedua, sampai tingkatan takdir niki. Yang tiang tahu jenis takdir, ya. Yang tiang tahu itu jenis takdir. Lamun tingkatan takdir mungkin nanti ada yang bisa menambahkan, ya, tingkatan takdir. Logo lamun jenis takdir kan sebagaimana lekan pelajaran telah lekan sistem SD. Takdir dibagi menjadi dua, takdir mubrom, takdir mu'allaq, kan seperti itu. Takdir mubrom, takdir yang sudah menjadi ketentuan Allah yang tidak bisa diganggu gugat dengan tekeh, ya, menjadi hak prioritas Allah, ya. Nah, adapun takdir mu'allaq, takdir yang Allah Subhanahu wa taala masih gantungkan dalam ikhtiar hamba. Sakit kita, Allah akan menentukan kita sehat sesuai dengan ikhtiar te. Penuh sekedik rezekin te, itu bagaimana ikhtiar seorang hamba. Artinya ada terlibat di sana itu kasbun, pelajaran lain, ya. Ada terlibat di sana usaha kita untuk menggapai takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Mau dapat jodoh yang cantik, kaya raya dan bangsawan, ya, kalau cuman diam-diam saja berkhalwat di dalam kamar kan susah juga gitu kan. Masa selun-selun anak bupati datang kan nawarang di ini, ya kan? Jadi harus ada ikhtiar. Jadi seperti itu. Deh. Nah, ini dia. Mungkin nanti ada yang bisa menambahkan tentang apa tadi tingkatannya. Kalau tingkatan yang belum ini. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yang ketiga. Pada awalnya memang waktu kita beribadah ini ara istilahnya iming-iming, ya, ada tujuan yang lain. Nah, namun ketika kita telah berusaha istiqomah dalam menjalankannya, seiring dengan
keistiqomahan itu kok sekarang terasa ada yang kurang kalau kita tidak melakukannya. Nah, bagaimana dengan tahapan awal itu? Ya, seperti yang tadi. Ikhlas perlu riyadhah. Apapun perlu pembiasaan, perlu latihan. Apapun itu, ya. Apakah kita ketika baru keluar dari perut ibu kita langsung bisa makan botor? Kan dena bondi. Latihan dulu, bubur, kan ngono. Masa langsung tiba-tiba terus kikil. Ya, kebetulan dia lahir misalkan hari Idul Adha penuh dengan korban. Itu biasanya teh kalau merebang jangkih penuh kikil teh. Apa pun udah sada yang orang kikil kan lah langsung dia tabriak ngono. Jadi perlu tahapan belajar begitu, ya. Jadi apakah salah seperti itu? Belajar, tahapan belajar silakan. Sama seperti yang tadi. Kita salat duha, sang rajin deh salat duha. Ya antena murah rezeki teh. Ya. Kan kuat dan baca waqiah kita ini bilang jelu setiap 5 waktu waqiah terus, ya. Yo antena murah rezeki teh. Tetapi saking seringnya baca waqiah enggak pernah ditinggalkan setiap hari, tahajud setiap malam, akhirnya menjadi kebiasaan. Kalau ditinggalkan suatu ketika ada yang terasa berbeda dalam dirinya. Ya. Bilang kelam tahajud pada awalnya terpaksa, biar tinduk uras, terpaksa nyebang, kalah hidup dan mangan sahur. Ya kan? Saran mangan sahur ini kan kurang-kurang kuat keimanan dengan mangan sahur nih, padahal wajib kan? Kita berpuasa besok, perkara sunat mangan sahur itu ujiannya besar. Adakan di kumangan sahur ketimbang kepada ketimbang di kumutindo kan ngono, kadangan besar ujiannya. Jadi perlu tahapan seperti itu, ya. Apakah salah tahapan pembelajaran? Silakan, ya. Tetapi seiring dengan kita merasakan nikmatnya ibadah, maka insyaallah, ya, maka insyaallah di sana juga hati kita akan beralih nanti. Yang tadinya kita beribadah ada tujuan yang lain, tetapi karena kita sudah terbiasa dan mulai merasakan nikmatnya beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka sangat gelisah rasanya hati kita ketika suatu ibadah kita persembahkan selain kepada Allah. Wallahu taala a'la wa alam. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Nah, di sini ada 2 pertanyaan lagi dari live ya. Ada 2 pertanyaan, bisa dibacakan langsung oleh tim media. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya terkait dengan ikhlas, bagaimana dengan orang yang awalnya berubah menjadi lebih baik karena seseorang, kemudian dengan sendirinya orang tersebut sedikit demi sedikit mulai memperbaiki niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah awal dari niat tersebut salah atau bagaimana? Mungkin sama dengan yang tadi ya. Sudah lompat. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jikalau menyandarkan hidup kita di atas sunnah Nabi Muhammad SAW? Apakah bisa masuk ke dalam ikhlas? Lanjut. Hamba Allah. Nun, nata urus ke terakhir noh. Antena 2 jadi. Iya, ya. Mungkin arah terakhir mungkin simi bukan. Nah, sila. Tuan. Waalaikumsalam. Ibadah kita berkibarkan ke ihram. Orang kita tahu kan ihram atau berdoa di haram-haram. Terus kita tetap tampil berganti dengan sekalian alam kita Allah. Jangan dinara. Kalau pemikiran anak ke kawan ke harta benda ke pegawai sekalian Allah dalam menangguang ya Allah. Apakah kita dalam ikhlas ini? Iya. Pas ya. Ya. Bismillah. 2 pertanyaan terakhir. Sebenarnya 3 tapi tadi hampir mirip ya.
Bukan hampir sama, mirip dan hampir sama, kan karena bahasanya yang berbeda gitu. Ya. Sudah dijawab tadi. Ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan kita menyerahkan diri kita di atas sunnah? Apakah kita telah dikatakan ikhlas karena Allah? Nah, perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Melakukan segala sesuatu yang kita rasa sudah sesuai dengan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kita telah termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang ikhlas? Ya. Maka perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Sebagaimana yang tadi pada awal pembahasan yang ditulis oleh pengarang kitab ini, dikatakan ikhlas itu ruknul a'zam. Rukun si paling agung, si paling dahsyat, si paling belek, si paling mulia. Lekan selapu pegawaian ate. Ya. Karena semua ibadah yang kita lakukan itu akan berputar, berkisar ya pada pembahasan ikhlas. Jadi diterima dan tidaknya itu tergantung bagaimana kita memposisikan hati kita kepada sifat ikhlas itu. Misalkan berdiri di atas sunnah misalkan, ya. Berselana cingkrang, umpamanya kan di antara sunnah kan seperti itu, berpakaian di atas mata kaki atau brewok lah, ya. Brewok. Sunnah apa tidak? Mengikuti fi'liyah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membiarkan memelihara jenggot misalkan. Sekarang kita lihat dulu dengan jenggot yang tumbuh ya di bagian wajah kita ini, kalau kita mengatakan ingin mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kita bisa dikatakan ikhlas? Belum tentu. Karena ikhlas itu ada pada hati. Jangankan perkara sunnah, perkara wajib saja yang jauh lebih dahsyat dari perkara sunnah masih bermasalah. Ketika hati ini juga bermasalah. Jadi jangankan perkara sunat yang lebih rendah derajatnya di perkara wajib saja yang kita lakukan, ya, itu masih bermasalah dan belum kita dikatakan ikhlas sepenuhnya melakukan ibadah itu jikalau hati kita belum bisa terlatih atau belum bisa mempersembahkan amalan itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ikhlas itu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala khalis, ikhlas karena Allah taala tidak mengharapkan apapun. Anda tahu pahala sunat. Ikhlas apa tidak? Ikhlas. Masih tingkatan kedua. Ya. Ikhlas kan untuk mengharapkan pahala sunat. Pahala dan takut dosa itu tingkatan berapa? Kedua, ya. Selana cingkrang ingin mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhlas karena Allah. Iya, kalau Anda betul-betul ikhlas, Anda akan mendapatkan apa yang Anda lakukan. Lu kan makin penuh brewok sekarang bukan sepenuhnya orang brewok sekarang ini ikhlas karena Allah. Ya. Tapi ada tren sekarang kan? Ada tren sampai beli karbit dan sebagainya misalkan untuk menebalkan brewok. Terus celana cingkrang, ingin mengikuti tren-tren dan sebagainya. Sekarang banyak. Jangan celana cingkrang, Anda pakai hijab saja. Ya. Cadar, niqab. Itu kan sekarang niqab itu banyak yang tren kan? Ada namanya niqab Yaman. Ada namanya niqab apa lagi? Butterfly, kupu-kupu. Ada yang belalang, ada yang kelape, ya kan? Ada mungkin yang mawar dan sebagainya.
jilbab juga begitu. Ya apa tidak? Jilbab, ada yang jilbab sampai sini, ada yang mencekik gitu kan? Macam. Ada yang pakai di dalamnya ada putih, lalu di atasannya hitam, di atasannya lagi hijau. Semua warna ada di kepalanya. Kan macam mungkin dengan makin. Ya. Nah, kalau semua itu lalu kita kembalikan kepada ingin mengikuti sunnah Rasul SAW, apakah sudah dikatakan ikhlas? Belum tentu. Ikhlas dan tidaknya itu ada pada hati Anda. Jikalau Anda betul-betul ya, melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah, maka Anda tidak akan memperdulikan itu. Sang cengeni kopne butterfly dong. Gaya baru kan? Aduh, jilbab. Apa merek jilbab ini? Karunggoni. Ini dong, kan begitu ya? Harus bermerek dan sebagainya. Ya. Gitu. Lamun dina karung dinal dina meleng, waduh ya misalkan seperti itu. Ya. Jadi kembali, kalau ikhlas itu kita tidak bisa menilainya. Anda yang lebih tahu diri Anda itu layak dikatakan ikhlas atau tidak. Kan itu adalah rahasia daripada rahasia Allah. Jadi seperti itu. Umbi-umbi kada nyorak, ikhlas karena Allah, lakukan semua itu karena ikhlas. Tak sampai nak kawak, tolak tangan angkatnya ya. Tetapi kalau hati kita masih bermasalah, ya belum lah. Ya pun ikhlasin kah dende bangana ikhlas aku kah? Ikhlas aku. Ikhlas aku nabili aku kah si semamaku. Ateku jelap malak mu berbekincu kan seperti itu. Ada yang seperti itu kan? Ikhlas aku nabili aku si sebinianku. Ku jelap meta genti si lainan. Kan macam-macam motivasi orang yang seperti itu, ya. Maka ikhlas itu hanya kitalah yang tahu dengan Allah. Lanjut. Pertanyaan yang terakhir, ya. Kita mengabaikan segala sesuatu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ingat anak dia ingat yang penting Allah Subhanahu wa taala udah senang sama saya bagaimana? Nah, perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Jadi, orang itu ikhlas, ya. Maka ikhlasnya itu akan berkisar antara ibadah yang dilakukan. Nah, ketika dia mengatakan dirinya ikhlas, tetapi di samping perkataan ikhlasnya tersebut dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka bermasalah juga di sini. Maka gandengannya ikhlas itu apa? Harus pertama melakukan perintah yang diperintahkan oleh Allah. Ini pertama. Ya. Aku mau dakwah sudah. Tapi ada perintah Allah yang lain diabaikan. Akhirnya cuek, tidak mau peduli terhadap nasib istri, tidak peduli terhadap nasib anak dan sebagainya. Bagaimana itu? Bermasalah juga di sana. Ya. Bermasalah. Jadi ngombe ongkun selapu ibadah si gawe te ino itu menyebabkan Allah ridha kepada kita. Bukan berarti kita mementingkan Allah lalu menelantarkan amanah yang lain yang diberikan oleh Allah, ya. Jadi yang dimaksudkan di sini itu ialah ikhlas kita sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga adanya anak kita atau tidak adanya anak kita tidak merubah posisi hati kita di hadapan Allah. Ketika Allah hadiahkan seorang putra atau putri, ataupun misalkan Allah tidak menakdirkan kita memiliki putra atau putri, itu sama saja. Karena yang terpenting adalah Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah, ya. Nah, seperti itu. Wallahu taala ala wa ala. Ya, nyampe yang hajat sila. Karena sikit dan terakhir ini. Waalaikumsalam. Si berkatuan Pak? Si berkatuan? Terus.
Ya. Ya. Pertanyaan terakhir ya. Yang masih memiliki pertanyaan nanti bisa lewat WA group itu. Yang belum masuk silakan beritahukan panitia ya. Nomor WA-na. Si jaga ada minta tahu itu dah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah merubah keadaan anak-anak kita. Allah merubah keturunan kita. Ya Allah, icanin gama bijajari kami jari keturunan yang soleh dan solehah. Nah, apakah ketika kita berdoa seperti itu kita sudah masuk ke dalam masalah tidak ridha terhadap takdir Allah yang diberikan pada waktu itu? Maka di sanalah tempat pandai-pandainya kita menjaga hati. Berdoa silahkan, mintakan kebaikan bagi anak kita, bagi semua orang yang kita cintai, silahkan. Karena berdoa merupakan perintah Allah. Tetapi hindari ketika kita berdoa itu seakan-akan kita tidak ridha terhadap ketentuan yang Allah berikan pada waktu itu. Sampai di sini faham? Ya Allah, lelah bodoh anak sini lalu telena. Rubah gama yang tena jadi dengan pocu. Atena jadi salih, atena salihah. Ya, nah ketika kita mengatakan lelah, gama, nah ini dari berarti sudah apa? Ada ketidakridhaan kita terhadap anak yang memiliki sifat seperti itu. Ya, maka apa yang kita katakan? Duhai Allah, Engkau maha mengetahui segala sesuatu bentuk isi hati hambamu ini. Aku ridha terhadap amanah yang Engkau titipkan pada waktu ini kepadaku, ya Allah. Ya, dan aku mohon yang terbaik untuk putra putriku. Jadi harus ridha, ya Allah, ridha gama keji, ridha keji ini dikeji icanin tiang berdua keturunan singene ridha tiang ridha, ya. Maka dengan keridhaanku terhadap anakku ini, ya Allah, kiranya Engkau merubah putra putriku ini untuk menjadi lebih baik di hadapan-Mu. Seperti itu. Jadi bertawassul dengan keridhaan pelungguh terhadap putra-putri pelungguh. Ya. Ya Allah, ridha aku. Itu kan perbuatan baik dan kita dibolehkan untuk bertawassul dengan amalan baik kita. Silahkan bertawassul. Ya. Nah ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Jadi si ihtihinan Nabi enggak seke menjaga hati ini agar jangan ketika kita berdoa itu terbersit seolah-olah ya ada ketidakridhaan kita terhadap ketentuan yang Allah sedang berikan kita pada waktu itu. Sampai niki paham? Paham? Allah taala. Ya, mungkin sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Namun sebelum kita tutup, seperti biasa, mari kita tutup dengan sama-sama membaca sholawat yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad Hairul Miswari. Kepadanya dipersilahkan. Allahumma salli ala Muhammad ya Rasul Allah. Allah ya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما. لا تدع لنا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا من علمك وفهمنا عنك وقلدنا بصمصام نصرك. اللهم اجعلنا شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطوعا لك، واجعلنا هينا مخبتا إليك أواها منيبا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Mari kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama melapaskan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima